Halo, apa kabar? Selamat datang, ketemu lagi dengan saya Tirta Mustama yang baru pertama kali datang di channel ini. Salam kenal, selamat datang di channel yang akan membahas tentang tips sukses belajar di perguruan tinggi. Di channel ini, kalian semua akan mendapatkan info-info ya tentang bagaimana sukses di perguruan tinggi. Tidak hanya soal perkuliahan, tapi juga khususnya tentang pengerjaan tugas akhir atau penelitian, kuliah metodologi misalnya, atau pemilihan-pemilihan mata kuliah. Baik, kali ini kita akan membahas tentang hal yang sering kali ditanyakan ya dalam channel ini, yaitu apa pentingnya penelitian. Yaitu kita membahas sebenarnya ya tentang urgensi penelitian. Banyak nih yang tanya di channel ini, "Prof, kalau saya ditanya oleh dosen pembimbing atau penguji, jadi apa nih urgensi melakukan penelitian dengan judul, eee, bla 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 bla," gitu ya. Nah, ini menjadi hal yang penting ya buat kalian semua, eee, agar memahami sebenarnya kalau tidak tahu apa pentingnya penelitian, nah ini menjadi rumit ya, karena kalian tidak akan kemana-mana. Nah, sebelum kita lanjutkan, tentu silahkan yang belum subscribe ya, subscribe dulu ya. Terima kasih yang sudah subscribe, kita lanjutkan diskusi kita ya tentang urgensi penelitian. Apa sebenarnya urgensi penelitian itu? Makanya harus tahu ya, itu adalah membahas tentang kenapa, ya, apa pentingnya penelitian ini dilakukan. Kalian punya topik penelitian ya yang lebih umum, yang lebih besar, tapi kemudian dikerucutkan menjadi sebuah judul. Nah, seringkali ini ditanyakan oleh pembimbing ya kalau masih di tahap proposal. Jadi kamu mau menulis apa? Kenapa menulis ini penting gitu ya. Nah, kalau kamu masih big question mark, masih belum bisa jawab, berarti kamu belum paham. Nah, gimana caranya agar bisa menjawab kalau ditanya apa pentingnya penelitian ini? Nah, coba yang pertama, pentingnya penelitian bisa dilihat dari sejauh mana penelitian kalian ini bisa memecahkan masalah. Masalah yang ada di industri maupun masalah yang ada di masyarakat atau masalah yang ada di organisasi, yang ada di perusahaan misalnya ya di company kalau tergantung kepada bidang kajian kamu. Yang bisnis, yang manajemen pasti bicara soal uh, industri, soal perusahaan ya, atau yang engineering juga ya. Kalau ada proyek-proyek ya mungkin mesin, aplikasi, teknik-teknik apa yang bisa dijadikan solusi di masalah industri. Nah, ini menjadi penting. Kalian harus mencari dulu kalau ketika sudah menemukan topik ya, tema, judul ya harus tahu kira-kira kontribusinya apa ya. Pentingnya apa nih riset ini saya lakukan gitu. Nah, untuk yang sosial, misalnya masalah-masalah kemasyarakatan, coba lihat sekeliling kita. Ada apa gitu ya? Ada masalah apa? Sehingga banyak orang mungkin mengeluh, ya curhat-curhat gitu ya. Ah, Mengkritik, baik mengkritik ya pemerintah kah, atau memberikan masukan kepada pengambil kebijakan atau mengkritik kepada pemilik modal, pemilik perusahaan dan lain sebagainya ya. Silahkan, itu yang pertama yang bisa kalian cari. Nah, temukan. Tentu tidak perlu hal yang sangat sophisticated ya, sangat rumit, sangat keren, enggak. Yang hal yang sederhana, kalau kalian ditanya langsung bisa menjawab, nah itu menjadi kuat gitu ya, modal bagi kalian untuk bisa mengatakan bahwa skripsi ini penting, tesis ini penting, apalagi disertasi ya Bapak Ibu pasti sangat penting sekali. Nah, hal yang kedua yaitu apa pentingnya penelitian ini? Nah, kalian bisa menjawab, mengisi gap, mengisi kesenjangan dalam ilmu pengetahuan atau memberikan kontribusi kepada ilmu pengetahuan, pada pengembangan ilmu pengetahuan, pada hal-hal sifatnya teoritis. Waduh, Prof. Tirta ini pasti berat banget kalau dikatakan untuk mengisi gap atau kesenjangan gitu ya. Tentu ini yang maksimal gitu ya, tentu untuk yang sekolah doktor sih ya, pastinya. Karena dalam kuliah
S3 atau program doktor, pasti ditanya novelty-nya apa, kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan apa, karena tidak semata-mata soal kontribusi kepada hal-hal sifatnya praktis ya, tidak hanya memecahkan masalah-masalah tadi kemasyarakatan, industri, maupun yang ada dalam organisasi atau perusahaan. Nah, kalau untuk yang skripsi atau tesis, mungkin kalian bisa memulai dengan ya kalau pendekatan kalian kuantitatif, mungkin bisa lihat dari model penelitian kalian. Dalam model penelitian kalian variabelnya apa ya? Dalam variabel independen, variabel dependent, intervening, mediating misalnya, apakah di situ ada variabel-variabel baru yang sebelumnya belum ada dalam penelitian terdahulu ya. Nah, jadi di sini bisa menjadi kontribusi sehingga bisa dikatakan bahwa nah, penelitian saya ini penting, menarik karena menambahkan ya satu variabel tertentu gitu ya sehingga bisa mengisi gap atau melanjutkan ya kontribusi terhadap ilmu pengetahuan. Saya ingin katakan bahwa di sini urgensi penelitian ya yang bisa dimanifestasikan atau diwujudkan dalam kontribusi penelitian itu tidak harus sesuatu yang sama sekali baru. Kalau memang bisa menciptakan hal-hal yang belum ada menjadi ada, itu top banget ya, keren banget ya. Tetapi sesuai dengan bidangnya ya, sesuai dengan levelnya, mau S1, S2 ya tentu tidak sehebat S3 lah. Jadi jangan terlalu khawatir, jangan terlalu membuat kamu overwhelmed gitu ya, bingung gitu. Nah, untuk itu bagaimana caranya? Nah, kalian bisa menuliskan urgensi itu, pentingnya penelitian itu secara piramida yang terbalik ya. Artinya apa? Tuliskan kontribusi yang mungkin secara umum dalam pemecahan masalah gitu ya, atau dalam kontribusi ilmu pengetahuannya. Terus kemudian setelah itu diikuti detail-detail yang lebih spesifik, yang lebih khusus. Ingat, tidak perlu berpretensi ya, tidak perlu merasa harus wajib kudu gitu membuat kontribusi yang banyak gitu ya, yang rumit. Tidak ya. Kalau kalian bisa mengatakan cukup satu saja urgensinya ya untuk memecahkan masalah apa, itu udah bagus banget. Nah, satu masalah itu kemudian kamu dalami. Bagaimana penelitian kamu ini bisa memecahkan masalah ini sehingga bisa berkontribusi. Contoh, misalnya banyak sampah di sekitar kita. Nah, kamu punya pendekatan baru nih. Karena kalau sampah banyak sekali, banyak banget, nggak diolah secara baik ya, mungkin nggak dipilah dan selanjutnya, pasti membuat lingkungan rusak gitu. Misalnya membuat juga bahaya kesehatan lingkungan, kesehatan masyarakat, keluarga, nggak bagus lah kira-kira gitu. Nah, kamu ketemu itu ada satu cara bagaimana mengelola sampah. Nah, ini dengan cara mengelola sampah ini, ya cara yang kamu buat ini ya dalam penelitian skripsi, tesis maupun disertasi, kemudian kamu paparkan dalam analisis selanjutnya gitu ya. Bahwa nanti kalau dengan menggunakan cara ini bisa mengurangi sampah sekian ton, kilo atau persen gitu ya. Nah, ini contoh yang real ya, yang sederhana. Nah, itu bisa dikatakan urgensi dari penelitian kamu bisa terjawab gitu ya. Saya ingin katakan penelitian itu tidak harus selalu hal yang pikirnya tuh rumit sulit gitu sehingga orang menghindari itu. Tidak, riset atau penelitian itu harus fun ya, harus menyenangkan, kalian jadinya enjoy gitu. Itu menjadi hal yang sangat penting. Itu ya contohnya ya. Nah, jelaskan dari yang kemudian dari yang umum ke khusus. Nah, buat kalian semua ya, kalau ada hal yang ingin ditanyakan lagi terkait dengan apa sih ya sebenarnya urgensi dari penelitian dan bagaimana caranya gitu ya. Nah, tentu silakan tulis di kolom komentar sini tanyakan. Atau mungkin juga kalian punya pengalaman, Prof, saya sudah menuliskan seperti ini. Ya, saya sudah pernah melakukan seperti ini dan itu diapresiasi oleh dosen pembimbing maupun penguji. Atau saya sudah mencoba menuliskan tetapi kok masih dibilang belum benar ya atau salah ya. Silahkan tuliskan di kolom komentar. Nah, tentu kalau kalian ingin mengikuti dan mendapatkan info-info seperti ini yang bermanfaat untuk penelitian kalian, jangan lupa ya subscribe ya
dan juga like dan share video ini karena banyak juga teman-teman kalian yang menghadapi masalah kayak kalian. Oke, tetap semangat, yakin ya, sukses bisa selesai penelitian kalian. Jangan lupa bahagia dalam mengerjakan riset ya, agar kalian juga merasa enjoy, menikmati ya. Kemudian rasanya masa depan cerah begitu. Oke, saya tunggu komentar kalian. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya.